Setuju tidak setuju ya terserah kalian ya. Saya cuma ingin mengutarakan isi hati saya, apa yang menjadi analisa saya secara pribadi dan temuan-temuan saya setelah saya melihat pertandingan timnas Indonesia selama gelaran Piala Asia sampai ke playoff Olimpiade 2024. Ini bagi saya perlu menjadi PR utama bagi Sintayong, dan memang bukan salah pelatih sepenuhnya, dan memang juga bukan tugas pelatih Sintayong secara sepenuhnya juga. Tapi minimnya skill dan mentalitas pemain kita itu sangat berpengaruh sekali pemirsa semua ya. Ya mungkin dikarenakan ketidakseimbangan kualitas pemain yang ada di lapangan. Antara pemain cadangan dan starter itu sangat jauh sekali kualitasnya, dan bahkan sesama pemain starter pun itu kualitasnya itu masih belum merata pemirsa. Terkait permasalahan timnas lagi, bagi saya permasalahan utama timnas sejak dulu bahkan sampai sekarang itu adalah kesulitan ketika menghadapi lawan dengan pressing yang kuat dan ketat. Ya seperti halnya ketika melawan Uzbekistan dan Guinea. Akibatnya akhirnya permainan timnas kita itu tidak berkembang dan sulit untuk menciptakan peluang, apalagi untuk mencetak gol. Itulah yang terlihat saat menghadapi Uzbekistan dan Guinea. Timnas Indonesia kita itu butuh skill individu untuk melewati pressing yang kuat dan ketat ketika lawan sehingga bola bisa mengalir ke depan. Kemudian kalau misalnya ini tidak diperbaiki, maka sampai kapanpun Indonesia itu pasti kesulitan menjadi juara Asia atau lolos ke Olimpiade, apalagi lolos ke Piala Dunia. Makanya bagi saya itu memang perlu tambahan pemain naturalisasi lagi untuk mengisi kekurangan permainan kita. Ya semoga timnas bisa menjadi lebih baik terus ke depannya dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia itu tersendiri. Dan juga ada kabar terbaru lagi pemirsa semua ya, di mana Sintayong katanya absen mendampingi timnas Indonesia di laga kontra Irak dan Filipina di dua laga pemungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa ya spekulasi ini muncul? Mari kita bahas bersama. Terkait dengan beberapa media yang memberitakan bahwa Sintayong itu berpotensi tidak mendampingi skuad Garuda dalam dua laga tersebut. Itu penyebabnya dalam berita yang beredar tersebut karena dua kartu kuning yang berujung kartu merah saat Sintayong dapat saat timnas Indonesia U23 itu kalah 0-1 dari Guinea di playoff Olimpiade 2024 pada Kamis 9 Mei ya, malam WB. Nah, kalau kita bicara di level internasional seperti sebelum-sebelumnya, dulu mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Aji Santoso mendapat hukuman larangan mendampingi skuad Garuda dalam 4 pertandingan. Nah, hal itu efek kartu merah yang didapat Aji saat timnas Indonesia itu kalah 10-0 dari Bahrain di laga pemungkas grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Nah, selain karena kartu merah, Aji Santoso itu mendapat larangan tampil dan hukuman denda karena dinilai FIFA itu menuduh perangkat pertandingan itu telah disogok untuk memenangkan Bahrain. Jadi, apakah kemarin itu Sintayong berkata-kata kasar ketika mendapat kartu merah melawan Guinea? Ini juga timbul tanda tanya. Dan ya satu harapannya cuma Sintayong dapat mendampingi timnas Indonesia pada dua laga di atas tersebut, sebab laga melawan Irak dan Filipina krusial bagi keberlanjutan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski satu kemenangan sudah menggaransi tempat bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bukan berarti skuad ASEAN Sintayong ya boleh lengah. Justru diharapkan skuad Garuda itu dapat menyapu bersih dua laga di atas. Jika menang atas Irak dan Filipina, ranking FIFA timnas Indonesia itu akan terdongkrak bonusnya pada September 2024. Skuad Garuda itu akan menghadapi negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia itu mendapatkan tambahan pemain keturunan yang berkualitas, melihat skuad Garuda itu tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi di siang bolong pemirsa. Karena kita lihat kekuatan kita sekarang itu sudah hampir merata. Dan apalagi nanti kalau misalnya seperti Jairo yang dari Crystal Palace dan Mes Hilgers seperti di Club 20, Kevin Dix dan Ole Romani yang diharapkan mau memperkuat timnas Indonesia, semoga cepat terproses ya. Dan kemudian berbicara terkait kontrak Sintayong, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga itu mengatakan pihaknya tidak terburu-buru terkait kontrak baru pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong. Karena kenapa?
PSSI itu akan membiarkan Sintayong itu masih istirahat terlebih dahulu sebelum melakukan pembicaraan ini. Arya mengatakan setelah memimpin timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 2024 dan sampai di playoff Olimpiade, Sintayong itu layak mendapat waktu istirahat, kata Arya. PSSI dan Sintayong itu sepertinya sudah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Arya mengatakan negosiasi kontrak baru antara STY dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan dibahas dengan sangat detail nantinya. Sebelumnya Sintayong juga bersikap santai ketika ditanya soal kontrak baru dengan PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu optimis ya pemirsa akan memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan terkait target dalam kontrak baru, SDY tidak bisa membahasnya saat ini. Memang target nggak bisa ditentukan dari sekarang. Begitulah kira-kira kata Arya Sinulinga. Ya mungkin hanya ini saja untuk informasi kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di komentar. Dan kepada pemirsa semua jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam olahraga.